Apa tipe kepribadianmu? Pemalu, santai, perfeksionis, otoriter? Kebetulan ada satu teori terkenal yang membahas ini, teori 4 temperamen. Kita mulai dari sejarah. Pada zaman Yunani kuno, seseorang yang sedang mengidap penyakit langsung dikaitkan dengan roh-roh jahat. Akan tetapi, lambat laun ilmu pengetahuan berkembang. Orang-orang pada saat itu sudah sadar akan adanya hubungan erat antara pikiran dan tubuh. Kebetulan ada satu ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang ini. Ialah Hippocrates. Singkatnya, ia adalah seorang fisikawan yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu kedokteran dan obat-obatan. Ialah yang membuat cara-cara dasar dalam pengobatan. Ia yang pertama kali mendeskripsikan apa itu penyakit secara umum, bagaimana tubuh manusia bekerja, dan bagaimana diagnosis untuk suatu penyakit. Ia adalah orang yang pertama menjabarkan tentang bagaimana mengobati patah tulang, mengobati luka, memberikan kenyamanan bagi pasien yang sakit, dan cara-cara untuk menjaga kesehatan tubuh demi menghindari sakit penyakit. Ia menjabarkan dan mengobservasi lebih dari 70 jenis penyakit serta cara menanganinya. Oleh karena itu, ia disebut juga Bapak Kedokteran Klasik. Ia memperkenalkan teori 4 temperamen, yang merupakan teori tertulis pertama tentang hubungan antara kepribadian dan kesehatan. Teori ini menyatakan bahwa di dalam tubuh ada 4 cairan yang disebut humor, yaitu empedu hitam, empedu kuning, dahak, dan darah. Keempat humor ini secara langsung mempengaruhi kepribadian, perilaku, dan kesehatan seseorang. Jadi Hippocrates tidak mengaitkan penyakit dengan roh jahat, melainkan karena alasan fisiologis. Dalam hal ketidakseimbangan 4 humor yang juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Lalu ada lagi seorang filsuf Yunani kuno, yaitu Galen, yang melanjutkan teori Hippocrates yang menyatakan keempat cairan itu adalah sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Teori ini bertahan selama berabad-abad pada kedokteran Yunani, Romawi, dan Islam. Sampailah pada abad pertengahan, di mana pada masa ini, ilmu pengetahuan mandek dan malah didominasi oleh keyakinan agama bahwa penyakit mencerminkan hukuman Tuhan. Akan tetapi, lambat laun gereja dan orang-orang pada abad pertengahan menerima keyakinan bahwa penyakit dan kepribadian berkaitan satu sama lain. Ada masih banyak teori lainnya mengenai 4 teori temperamen ini. Ada teori Immanuel Kant, Nicholas Culpeper, William M. Marsden, Ole Halepsy, John G. Geyer, Tim LaHaye, Hans J. Eysenck, dan lain-lain. Semua teori yang dibahas sebelumnya memiliki inti yang sama, yaitu ada 4 dimensi temperamen perilaku, koleris, sanguinis, plekmatis, dan melankolis. Setiap orang adalah perpaduan antara keempat temperamen tersebut, dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang berdasarkan satu temperamen yang dominan. Mari kita bahas 4 temperamen ini satu persatu, dan kamu bisa menentukan mana temperamen yang paling dominan pada dirimu. Yang pertama, koleris. Orang-orang koleris adalah orang-orang yang berorientasi pada hasil. Mereka mempunyai gerak yang aktif dan positif dalam lingkungan yang antagonistik. Mereka mempengaruhi lingkungannya dengan mengatasi perlawanan untuk mendapatkan hasil. Mereka adalah orang yang ekstrovert, berpikir cepat, praktis, berkemauan keras, dan mudah tersinggung. Mereka adalah orang yang percaya diri, mandiri dalam bertindak dan berpikir. Mereka lugas, tidak bertele-tele, dan tegas ketika berkomunikasi dengan orang lain. Mereka menyukai tekanan dan tidak suka berlama-lama dalam melakukan sesuatu. Mereka berani dan suka mengambil risiko. Mereka mudah mengambil keputusan bagi diri sendiri maupun orang lain. Mereka cenderung otoriter, keras kepala, dan tidak suka negosiasi. Orang-orang koleris adalah orang yang visioner, mengerjakan sesuatu dengan cara paling praktis. Bahkan beberapa dari mereka cenderung jarang tidur untuk mengejar tujuan. Mereka lambat dalam membangun hubungan, mempunyai sedikit teman karena hasil lebih penting daripada hubungan. Mereka sangat sulit untuk berempati terhadap perasaan orang lain. Mereka mudah marah, namun juga cepat tenang. Yang kedua, sanguinis. Orang-orang sanguinis adalah orang-orang yang berorientasi pada manusia. Mereka bersikap aktif dan positif dalam lingkungan yang mendukung. Mereka mudah mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara efektif dengannya. Temperamen ini adalah temperamen paling serbaguna. Mereka adalah orang-orang yang tidak terbatas dalam melakukan apapun. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka memiliki emosi yang paling luas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai hal. Mereka suka mengubah lingkungannya dalam segala bidang. Mereka adalah orang yang ekstrovert, spontan, suka bersenang-senang, energetik, rekreatif, persuasif, ekspresif, penyayang, antusias, dan optimistis.
Mereka mudah membangun hubungan dengan orang lain, sangat mudah mempercayai orang lain, senang tersenyum, hebat menata kata, membuatmu tidak ingin berhenti bercakap-cakap dengannya. Mereka bercerita dengan cara yang asik dengan mengurangi detailnya, tetapi masih mengandung fakta inti dari pembicaraan. Mereka biasanya menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka pun tidak suka kesendirian. Mereka kompetitif, suka berolahraga, tetapi mereka pelupa, impulsif, susah merencanakan masa depan, pemikirannya tidak teratur, lingkungan hidup mereka kacau dan tidak struktur, serta susah mengendalikan pikiran dan emosi. Mereka tidak memendam cerita atau masalah sendirian, justru mereka membagikannya. Mereka ramah, namun tidak suka apabila ketinggalan hal-hal baru. Yang ketiga, plekmatis. Orang-orang plekmatis adalah orang-orang yang berorientasi pada pelayanan. Mereka pasif dalam segala situasi, tidak ambisius, cenderung suka menunda-nunda pekerjaan. Mereka bekerja sama ketika disuruh saja. Mereka adalah orang yang introvert, pendengar yang bagus, tenang, tidak emosional, santai, sabar, menyenangkan, menyukai rutinitas, dan malas mencemaskan kehidupan ini. Mereka tidak lugas namun sangat mudah apabila diajak berteman, asal kamu tidak menyuruh mereka mengubah sikap mereka. Akan tetapi, mereka menghindari terlalu terlibat dengan orang lain. Mereka sederhana dan memusatkan dirinya pada orang terdekat mereka saja. Mereka jarang memaksakan diri dalam banyak hal. Mereka posesif terhadap persahabatan dan materi. Mereka sangat setia kepada temannya. Mereka sulit melepaskan hubungan yang sudah lama ada dengan alasan apapun. Ketika lepas satu hubungan, akan sulit bagi mereka untuk menyambungkannya kembali. Mereka menolak perubahan. Sangat sulit rasanya untuk menyesuaikan diri pada sesuatu yang baru. Mereka menghindari konflik, tidak suka cepat-cepat dalam melakukan sesuatu. Akan tetapi, di balik kesabarannya, ia seringkali dendam atau menyembunyikan perasaan mereka. Yang keempat, melankolis. Mereka introvert, cakap, ulet, loyal, logis, analitis, faktual, perfeksionis, detail, penuh rencana, berorientasi pada kualitas, namun tertutup dan pemalu. Mereka biasanya memiliki ide out of the box dalam ilmu seni. Mereka adalah orang yang sangat detail, rapi, terstruktur, dan tidak suka kekacauan. Kamar mereka sangat rapih, semuanya terorganisir dengan baik di tempatnya masing-masing. Mereka agresif dalam melerai pertikaian. Mereka bertingkah laku dan mempengaruhi orang lain dengan peraturan dan standar yang sudah ada. Mereka berbicara dengan data, informasi, pemikiran, dan rencana yang terperinci. Mereka pendiam, teliti, pilih-pilih, suka curiga akan niatmu, suka menganalisis maksud dari ucapanmu, serta was-was dalam merespon orang lain. Mereka mudah khawatir akan masa depan dan masa kini. Mereka membuat kesalahan masa lampau sebagai beban mereka pada masa sekarang. Mereka perlu banyak waktu untuk mengambil satu keputusan demi menghasilkan hasil yang baik. Mereka membutuhkan kepastian, alasan, dan umpan balik mengapa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka takut mengambil risiko, mengambil keputusan yang salah karena takut dianggap tidak kompeten. Orang melankolis skeptis akan hampir semua hal. Bagaimana? Mana yang paling sesuai dengan dirimu? Perlu diingat bahwa keempat kepribadian ini ada pada masing-masing kita, namun biasanya ada 1-2 yang paling dominan. Setelah kamu mengetahui kepribadianmu, maka saatnya untuk memanfaatkan kepribadian itu semaksimal mungkin. Yang bagus dipertahankan, yang tidak bagus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Terima kasih.